Oke, sekarang kita sudah ada di akhir sesi Introduction to Juniper Network OS. Mungkin setelah menonton beberapa video atau puluhan video, teman-teman bertanya, setelah ini saya harus ngapain? Saya harus kemana? Tentunya jawabannya cuma satu, yaitu terus belajar. Di sini ketika teman-teman ingin mendalami tentang networking, tentu jawabannya ya hanya belajar. Karena perkembangan di dunia networking itu cukup pesat, bahkan sekarang mungkin sudah tergantikan dengan yang namanya automation. Jadi selain belajar tentang networking, teman-teman juga harus paham tentang pemrograman atau programming ya. Nah, tempat belajar itu macam-macam. Salah satunya itu adalah forum. Jadi Juniper sendiri juga punya forum resminya di forums.juniper.net. Teman-teman bisa akses di situ, kemudian daftar. Di situ ada beberapa menu, yaitu diantaranya blog, discussion forum, dan tech wiki. Blog itu isinya ya tentang update atau topik-topik terbaru tentang teknologi dan arsitektur jaringan saat ini. Sedangkan kalau discussion forum itu tempat kalau teman-teman punya error atau mengalami masalah, teman-teman bisa tanyakan di forum discussion tersebut. Nah, kalau tech wiki itu semacam tempat sharing ketika teman-teman punya pengalaman sesuatu tentang produk Juniper dan teknologinya, teman-teman bisa sharing di situ. Atau bisa juga teman-teman melihat sharing dari member lain. Selain forum, ada juga open learning yang diselenggarakan oleh Junos Genius. Teman-teman bisa membukanya di junosgenius.net. Di halamannya seperti ini, teman-teman bisa bikin akun di sini, kemudian login. Di situ nanti ada beberapa video terkait pembelajaran produk-produknya Juniper dan tentunya tentang networking juga. Di sini ada dari level associate sampai level profesional. Contohnya di sini saya buka data center certification track. Nah, ini ya, jadi dari level associate, kemudian spesialis, profesional itu ada di sini. Jadi teman-teman bisa juga belajar lewat sini, Junos Genius. Ini saat video ini dibuat ini masih gratis. Mungkin hanya ada satu pesan lagi dari saya, yaitu ketika teman-teman ingin mengambil sertifikasi atau certification apapun itu, baik itu sertifikasi networking seperti GNCIA dari Juniper atau mungkin dari Cisco CCNA, atau mungkin dari non dan sertifikasi profesi lainnya, pastikan teman-teman benar-benar butuh untuk sertifikasi tersebut. Jadi jangan cuma ngambil sertifikasi terus setelah itu pergi tidak lanjut belajar lagi. Ada statement yang dikeluarkan oleh seorang profesional IT di Indonesia, saya lupa namanya, bahwa ketika kita mau mengambil sertifikasi, ada dua hal yang bisa kita jadikan alasan. Yang pertama itu kebutuhan pekerjaan. Artinya kita mau mendaftar sesuatu atau kita mau mengambil posisi tertentu, itu mempersyaratkan untuk mempunyai sertifikat tertentu juga. Misal harus punya sertifikasi level expert dan sebagainya, itu baru kita bisa mempertimbangkan untuk mengambil sertifikasi. Atau alasan yang kedua, yaitu teman-teman ingin menguji seberapa jauh kemampuan teman-teman dalam menguasai materi, khususnya di lingkup sertifikasi tersebut ya. Tentunya kalau alasan yang kedua ini, teman-teman harus mempelajari dulu. Teman-teman harus terbiasa dulu dengan apa yang diujikan nanti. Jangan teman-teman cuma membaca contoh soalnya kemudian langsung melakukan ujian. Itu sangat tidak direkomendasikan. Karena setelah melakukan exam atau setelah mengambil sertifikat, kita biasanya langsung lupa juga. Seperti teman-teman kalau ujian atau ulangan di sekolah, ketika selesai ulangan ya teman-teman sudah lupa tentang apa yang dipelajari sebelumnya. Demikian pula kalau teman-teman mengambil sertifikasi, setelah mendapatkan sertifikat, teman-teman langsung beralih ke hal lain yang tidak ada hubungannya dengan sertifikat tersebut.
Itu hanya akan membuang-buang waktu, jadi saran saya hindari hal itu. Oke, mungkin itu dari saya. Saya akhiri video seri pembelajaran tentang Introduction to Juniper Network OS. Saya mohon maaf mungkin ada beberapa video yang audionya buruk. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.